Nah, untuk sesi sekarang mah nggak akan terlalu lama seperti biasanya. Cuma mungkin agak lebih apa ya, pegel mungkin ya, karena kita tutup mata biasanya di kursi yang empuk, kaki diselonjorin. Kalau sekarang kan di meja kayak gini, kayak lebih harus tahan beberapa menit gitu ya. Nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini setelah mungkin beberapa hari nggak ketemu ya? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya di sekolah sekarang? Kesibukannya apa aja saat ini? Mungkin lebih ke belajar, meningkatkan pembelajaran karena kan saingannya juga sulit gitu. Ya, jadi lebih digiatkan lagi belajarnya. Berarti ada beberapa tantangan ya sebetulnya di kelas yang saat ini. Mungkin satu sisi Lala bahagia ya, masuk ke kelas unggulan, kelas IPA yang cenderung semuanya pinter, gitu, banyak saingan. Tapi ada kekhawatiran? Ada. Apa? Dari mulai nilai, mungkin jadi Lala jadi rendah, mungkin terus dari ranking gitu. Yang awalnya memang biasanya ranking berapa? Ini 10 besar. 10 besar. Kalau sekarang belum tahu ya, tapi sedang diusahakan. Untuk sesi sekarang kan alhamdulillah kita sudah di sesi 3 ya, berarti udah 3 pertemuan yang kita lalui. Tinggal ada satu sesi lagi nanti di sesi 4 gitu. Ada nggak perubahan yang dirasain Lala selama Lala mengikuti sesi 1, 2 gitu? Ada nggak perubahan? Ada. Kalau persisnya apa aja? Mungkin menjadilah tuh misalnya ada masalah berpikir lebih jauh lagi, lebih tenang lagi, lebih dewasa lagi. Nah, terkait masalah yang dengan wanita yang pernah dekat ya dengan yang saat ini dekat dengan Lala, gimana tuh sekarang perkembangannya? Apa Bu? Wanita atau mantan ya, mantan kekasih dari laki-laki yang sekarang lagi dekat sama Lala? Ada nggak itu lagi? Ada, cuman sama ya tadi kasarin karena teh ngebalikin dia mulu gitu ya, merespon ngapain. Karena kan dia kakak kita salah gitu, jadi biar Lata lebih sopan. Ternyata di sopan tadi dia malah melunjak, malah tadi kasarin. Melunjaknya itu gimana? Terus nanya sampai oh kamu masih gini, terus sampai dibahas terus sama Lata udah dijawab. Tapi kata ini gini. Ya terserah gitu mau percaya atau tidak mah, yang penting Lala udah ngomong gini. Sampai saat ini? Enggak, terakhir itu Rabu Ya, berarti udah hampir mau 1 minggu ya, mau 1 minggu berarti sudah tidak ada lagi. Tapi untuk kedekatan Lala dengan laki-laki yang kita teh waktu itu tuh berhenti dulu karena banyak konflik. Terus tuh ya pengennya mau memperbaiki dulu gitu dari Lala, dari dianya gitu. Takutnya kan kalau dilanjutin malah jadi aneh gitu, malah jadi banyak masalah terus berhenti gitu. Oke, Lala memutuskan buat berhenti sama apa ya, teman dekat ya, teman dekat Lala itu karena apa? Apakah Lala udah berpikir terkait dengan ada kaitannya dengan kasus ini, bisa Lala berpikir lebih jauh atau gimana? Iya, soalnya tuh nerima terus masukan dari orang lain, terus masih masukan dari orang lain tuh nyambung sama dia. Makanya Lala berpikir lagi kalau Lala lanjutin pasti Lala sakit hati, terusan kepikiran gak fokus belajar kan ya nanti teh. Ya udah Lala tuh memutuskan untuk ngomong baik-baik sama dia, berpikir gitu gimana cara menyelesaikannya. Tapi Lala tuh berpikirnya tuh mending kita tuh udah jangan dulu deket agar ya nyelesain masalahnya, dia memperbaiki diri sendiri, aku memperbaiki diri sendiri gitu. Oke, jadi untuk saat ini fokus diri masing-masing. Apa yang jadi fokus utama Lala saat ini? Belajar. Selain dari belajar? Udah belajar aja. Oke, belajar aja ya. Nah, tapi terkait itu kan lebih ke positifnya nih. Lala udah bisa berkembang, udah bisa regulasi emosinya, mungkin lebih tenang lagi. Nah, dari segi yang negatifnya ada nggak yang Lala rasain? Misalkan masih ada nih Bu rasa overthinking. Iya, nah overthinking. Lalu lebih sering kayak misalnya pegang ke HP ya,
misal HP Lala itu dicas, Lala tuh aktivitas tuh sambil overthinking kayak oh misalnya teh kalau dari pembelajaran misalnya oh Lala gak belajar misalnya, oh, pasti orang-orang yang di sana belajar misalnya pasti Ricky Lala nurut, pasti ayah kecewa, pasti mama ini gitu. Oke, berarti untuk saat ini overthinking Lala bukan ke lebih hubungan dengan romantis ya, tapi lebih ke akademik ya sejujurnya untuk saat ini. Nah, Lala ngerasain overthinkingnya itu biasanya malam hari kah atau siang? Malam hari sampai gadang gitu atau gimana? Enggak sampai gadang sama sekali. Tapi untuk overthinking itu masih terus ada di kala Lala gak pegang HP. Kenapa Lala ngerasa kalau gak pegang HP Lala langsung overthinking? Karena apa? Karena gak melihat mereka aktivitas atau gimana? Karena ya melihat aktivitas. Berarti yang Lala rasain ketika overthinking terus Lala scroll apa biasanya Lala? TikTok kalau nggak IG. Nah ketika scroll itu Lala merasa nyaman gitu, jadi pengalihan rasa nggak nyaman Lala overthinking pindahnya ke handphone. Iya, ke handphone. Kayak kalau kita durasiin waktunya sekitar berapa jam per hari Lala main HP untuk ngalihin rasa nggak nyaman itu? Mungkin kalau sekarang 1 jam. Soalnya kan sekarang Lala tuh aktivitasnya kan ada sekolah gitu, eskul, terus juga pasti kalau mau belajar. Oke, berarti nggak terlalu sering ya sebenarnya. Kalau kita bandingin dengan sesi 1 dan 2 lebih sering sesi 1 sama 2 soalnya kan waktu libur terus Lala juga waktunya kan jadi bermain handphone, jadi bermalas-malasan. Kalau sekolah kan pasti fokusnya ke sekolah gitu. Apa yang Lala pikirin sehingga nggak pegang HP terus? Jadi mikirnya kayak gimana Lala? Udah Lala belajar. Harus belajar berarti ya udahlah HP taruh aja dulu, Lala fokus belajar gitu. Lala bawa homeworknya kertas yang dulu dikasih? Oh iya, Enggak lupa kalau nggak bawa, tapi diisi nggak? isi. Masih ingat nggak jawabannya? Lala tuh ngelakuin latihan nggak setiap hari? Karena kan ada latihannya ya. Nah salah satunya Lala itu harus ngelatih kayak tarik nafas sebelum tidur, terus bangun tidur. Nggak dilakuin nggak? Dilakuin. Apa yang Lala rasain ketika saat itu dilakukan? Tenang, apalagi? Terus jadi Lala nggak kepikiran. Lala siap buat konseling hari ini? Oke. Nah tujuan Lala untuk konseling kali ini kan sekarang sebetulnya udah lumayan bagus ya terkait adiksinya, ya main HP-nya udah berkurang, kemudian juga dulu yang nggak nyaman karena ya ada teror ya dari wanita yang pernah dekat sama teman dekat Lala yang saat ini ya laki-laki yang sedang dekat, tapi alhamdulillahnya sekarang sudah Lala beri keputusan yang jelas, beri apa ya intinya Lala udah memutuskan bahwa sekarang fokus aja akademik. Tapi yang jadi fokus utama sekarang Lala adalah buat akademiknya. Nah tujuan buat sesi sekarang mau apa? Yang Lala mau dapatin dari sesi ini apa? Berkembang dalam akademik. Terus apalagi Lala ngerasanya kan banyak pikiran nih akhir-akhir ini, mau apa kira-kira dari konseling ini? Mungkin untuk tidak overthinking lagi. Sebetulnya yang Lala pikirin ketika overthinking apa persisnya? Ataukah Lala emang di kelas selalu menemukan yang bikin Lala tertinggal? Enggak, kalau di kelas kalau apa ya, karena saingannya itu sangat-sangat berat banget. Misalnya kayak gimana situasinya masih ingat? Misalkan Lala teh udah ngerti ya, udah ngerti mau maju, tapi udah semuanya tuh udah pada maju. Jadi mau sana, Lala udah lupa guru nih. Emang di kelas sebelumnya Lala gimana? Enggak, Lala di kelas sebelumnya aktif banget, sampai misalnya ada apapun maju gitu. Kalau misalnya matematika misalnya tuh latihan soal boleh dikerjain sama kalian maju Lala tuh. Kalau di sini tuh semua tuh gercep, langsung maju angkat tangan langsung. Oke. Jadi semuanya tergolong orang-orang yang pintar. Gak perlu mikir langsung angkat tangan. Jadi ngerasa capek nggak ketika belajar itu? Capek lah tuh sekian kali lagi harus lebih gercep daripada mereka gitu. Oke. Tapi dampak Lala ngerasa ngelihat di kelas Lala itu ternyata pada pintar. Di rumah biasanya ngapain Lala buat mempersiapkan itu? Kan belajar mencari informasi kayak
kelas misalnya kelas 11 mau pelajari materi apa, aku tuh lebih mempelajari dulu dibandingkan guru menerangkan gitu. Jadi sebelum dipelajari Lala tuh udah pelajari dulu di rumah. Iya gitu. Ada nggak pernah pikiran kayak gitu? Udahlah aku capek ngejar-ngejar mulu, aku ngerasa tertinggal terus udah diam aja gitu. Pernah nggak ada pikiran itu atau situasi itu? Malah lebih semangat. Kenapa Lala bisa semangat gitu? Apa yang Lala pikirin? Karena saingannya, jadi Lala tuh harus lebih semangat dibandingkan mereka gitu. Oke, berarti yang menjadi fokus tujuan utama sekarang itu mau berhasil, mau lebih baik daripada mereka, gitu. Nggak pernah ada pikiran mau nyerah. Ya. Pernah nggak ada pikiran mau nyerah? Enggak, soalnya emang bener-bener saingannya itu bener-bener kuat banget. Oke. Nah, sekarang Lala masih ingat nggak ketika satu pengalaman Lala berhasil gitu ya, nggak pegang HP, Lala belajar, pernah nggak ada di posisi itu? Pernah. Kapan terakhir kali? Masih Kemarin. Ya. Jam berapa? Mungkin dari jam 9 malam? siang. 9 pagi ya? 9 pagi di mana? Di rumah. Di rumah. Lagi sama siapa di sana? Sama teman-teman Lala. Sama teman. Kenapa bisa ada teman lagi main atau gimana? Iya, lagi nginep di rumah Lala. Teman yang sekelas ini atau siapa? Bukan SMA tapi cuma mereka beda kelas. Oh, beda kelas. Satu SMA tapi beda kelas. Persisnya kayak gimana? Kenapa Lala bisa gak pegang HP terus fokus belajar? Fokus belajar bukan kemarin apa yang Lala lakukan. Jadi Lala tuh ngerasa di posisi Lala situasinya sangat positif, diri Lala tuh sangat, kok aku positif vibes banget gitu, kayak gak pegang HP, rajin belajar gitu. Ada nggak? Ada. Waktu misalnya itu Lala tuh di waktu ya, misalkan sekat pulang sekolah, bersih-bersih, mungkin istirahat sebentar, balas chat atau lihat handphone, lihat TikTok, mandi Lala. Terus habis mandi kan maghrib ya, sholat, mau ngaji, terus udah mau ngaji, belajar. Oke, berarti terakhir kali Lala ngelakuin itu malam kemarin atau gimana? Kemarin ya. Ya berarti malam tadi ya? Malam tadi. Jam berapa? Habis Isya? Ya, Habis Isya di rumah berarti ya? Sama siapa Lala belajar? Sendiri. Apa yang apa ya gitu, jadi di handphone dan di YouTube ya, yang menjelaskan masalah kayak nyatet gitu. berarti Lala udah bisa menggunakan HP itu buat hal yang bermanfaat sekarang tuh ya? Apa yang Lala persisnya kejadiannya? Boleh ceritain misalkan Lala tuh lagi mandi terus kepikiran buat belajar, gimana persisnya? Kalau gitu mungkin Lala masih terbiasa gitu, jadi kalau mandi ya paling mandi sama nyanyi gitu, nggak pernah terpikir untuk melakukan itu, tapi dilakukan gitu. Berarti otomatis ya udah ada pemikiran Lala harus belajar. Nah sebetulnya Lala rajin yang paling menurut Lala, emang Lala itu sebenarnya selalu rajin ya, tapi rajin yang menurut Lala paling rajin, situasi yang paling bagus gitu ya, rajin yang paling maksimal gitu. Lala ingat gak kapan? Kapan ya, waktu pokoknya waktu malam Sabtu, Rabu, soalnya itu pelajaran kimia, akan ada tugas ya, jadi Lala tuh ngerjain kimia. Itu benar-benar susah, belum susahnya belum Lala harus belajar ekstra gitu ya. Situasinya boleh dijelasin secara detail? Situasi sebenarnya Lagi ngerjain kimia itu. pokoknya Lala tuh fokus banget ke si video itu, dicari lagi dari sumber-sumber yang lain, terus Lala catat, terus Lala nyobain latihan soalnya apakah jawabannya benar atau tidak gitu. Berarti saat itu di mana kondisi yang menurut Lala itu paling rajin ya, paling rajin banget, benar-benar. Ya, berarti yang jadi anggapan Lala kimia itu paling susah atau gimana? Enggak sih sebenarnya, kalau susah mah semua pelajaran juga susah kalau nggak dipelajarin lagi. Tapi di saat mapel itu yang bikin Lala fokusnya itu benar-benar fokus. Tapi kadang memang kalau itu teh kadang ngantuk gitu, ngantuk tuh buat sama males banget. Males. Kalau di kelas gimana? Ketika kimia juga sama? Rajinnya seperti itu atau Ya gimana? rajin banget terus
dipelajari ini udah ada gambarannya gimana. Nah, Lala sekarang itu udah tahu ya, berarti Lala emang udah bisa menyesuaikan. Yang awalnya kan Lala juga takut kayak sosialisasi di kelasnya gimana nih Bu. Nah kalau itu gimana? Sekarang adaptasinya menurut Lala ya, mungkin Lala mah gak nyaman di kelas karena orang-orangnya tuh terlalu ambisius gitu, gak ada bercanda-bercandanya gitu. Kan ada guru yang bercanda ya, gak ada yang ketawa, malah jadi kelihatannya tuh boring. Karena mungkin di kelas Lala emang orang-orangnya tuh pada serius. Tapi Lala nyaman gak, udah bisa adaptasi atau belum? Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya Lala, ibu mau ajak Lala, tadi baru sosialisasi ya. Nah, Lala berarti nyaman nggak sebetulnya sama kelas yang sekarang? Nyaman gak nyaman, soalnya Lala tuh kalau istirahat nggak di kelas, langsung ke kantin berbaur sama yang lain, kelas lain. Ya, tapi temennya ada sama udah. Cuma dari segi bercandanya emang nggak ada banget ya. Di kelas itu atau gimana? Ya emang gak ada, susah berteman sama cowok tuh, jadi ngobrol tuh jadi susah. Gitu ya. Tapi Lala udah bisa menyesuaikan itu belum? Sudah. Pokoknya soalnya rata-rata itu temen Lala gitu, udah dekat gitu. Sebelum masuk tuh udah pada dekat. Ya maksudnya sebelumnya nggak sekelas ya, tapi udah tahu, udah kenal. Jadi sekarang adaptasinya pun lebih mudah gitu ya. Jadi kalau secara keseluruhan, yang kita skalakan, posisi nyaman sekarang Lala 0 itu sangat nyaman dan 10 itu sangat tidak nyaman. Di 6. Kenapa 6? Ya karena nyaman gak nyaman gitu. Kalau pembelajaran ya nyaman gitu, tapi kalau udah istirahat itu mereka tuh berbaur itu sama teman yang dulu lagi gitu. Di kelas tuh suka kosong, pada gak ada, paling cuma 6 orang cewek gitu, cowoknya banyak gitu. Oh berarti kalau untuk kedekatan secara emosional mungkinnya belum ada ikatannya, karena mungkin emang baru beberapa minggu ya, baru 2 minggu atau 2 minggu ya, kurang lebih ya 2 minggu baru satu kelas, dan memang mungkin masih terikat dengan temannya sebelumnya di kelas 10, jadi mereka itu masih gabung sama masing-masing. Tapi kalau Lala enggak, sama. Oh mungkin kalau untuk kebersamaan di kelas 11 itu belum ada gitu ya, tapi untuk kalau di kelas emang orang-orangnya ambis ya. Iya. Tapi kalau kelompok itu apa tuh namanya tuh masih tetap bergabung gitu. Oke, kalau ada tugas kelompok mah tetap bergabung. Cuma kalau dari segi ini belajar bisa kalian gabung, tapi kalau untuk luar akademik belum bisa untuk kebersamaan itu gitu ya. Kayak jadi 6-nya itu mungkin Lala ada gak nyamannya ketika nggak ada solidaritas itu gitu ya, di solidaritas di luar akademik gitu. Yang padahal yang Lala mau itu ada sisi akademiknya, sisi non akademiknya pun kita harus gabung sebenarnya biar lebih tambah nyaman juga di kelasnya. Gitu mau Lala atau gimana? Iya, maunya gitu. Jadi bisa ngimbangin antara kita belajar dan istirahat gitu. Jadi menyesuaikan ya, ada kalanya kita fokus, ada kalanya kita bicara maunya kayak gitu ya. Tapi karena mungkin kembali lagi perilaku orang nggak bisa kita kontrol, tapi diri kita yang harus menyesuaikan itu sendiri ya. Kalau mampu buat menyesuaikan, ada kendala saat itu enggak? Oke, ibu sekarang mengajak Lala kembali lagi latihan. Mungkin sekarang sambil tutup mata, Lala usahakan mungkin buat fokusnya meskipun di luar sana berisik gitu ya. Tapi ibu usahain Lala buat fokus dulu aja ya sama konseling sekarang. Sekarang ibu mau ajak Lala supaya fokus. Mungkin akhir-akhir ini Lala di kelas emang sih tenang, cuma kadang pikiran itu kayak gak berhenti buat mikirin segala sesuatu. Mungkin Lala ngerasa itu nggak sih? Jadi di luar, di kepala itu kayak penuh aja, ada aja yang dipikirin, gimana nanti, gimana nilai gitu ya. Meskipun secara luar sih emang Lala bisa beradaptasi, tapi secara di pikiran mungkin belum tenang sampai saat ini. Nah ibu mau bawa Lala supaya
kayak di pause gitu. Kalau game itu ada pause-nya gitu ya, di jeda dulu sebentar, lihat diri Lala dulu, nanti kembali lagi ya gitu. Terus apa lagi? Selanjutnya kembali lagi ya, ibu sekarang mau ngajak Lala untuk supaya bukan memasukkan pikiran sih, tapi ngajak Lala buat istirahat dulu lah ya. Ibu tahu pasti Lala udah kerja keras tiap malam, hari libur pun mungkin Lala mikirinnya pasti tentang akademik ya, karena lihat saingan yang berat, pasti seperti itu lah ya. Nah ibu mau Lala istirahat dulu sekarang. Ketika ibu ajak tutup mata, udah biarin semuanya, jangan ada yang dipikirin, terutama terkait sekolahnya. Ibu mau Lala tarik nafas. Nah ketika tarik nafas mungkin Lala akan merasakan dingin, tapi ketika mengeluarkan hangat. Yuk, kita coba tarik nafas, dingin, keluar hangat. Ngerasain itu sekali lagi, tarik nafas, dingin, keluarin hangat. Silakan tutup mata. Oke, boleh Lala mungkin duduk secara tenang, secara nyaman. Ibu mau Lala sekarang pergi ke tempat yang sangat membuat Lala nyaman. Boleh itu di kamar tidur Lala, ataupun di tempat-tempat yang memang sering Lala kunjungi, yang menurut Lala membuat Lala sangat nyaman, sangat rileks. Sekarang Lala boleh bayangkan ataupun di alam terbuka seperti laut, sungai, gunung. Silakan Lala pikirkan dan bayangkan Lala sudah ada di tempat itu saat ini. Oke, Lala boleh bayangkan sekitar Lala, mungkin di sana ada pemandangan, kalau itu emang di alam ataupun di ruang tidur, di kamar tidur. Ada bantal, ada guling yang selalu setia menemani Lala, ataupun boleh Lala pikirkan satu tempat yang membuat Lala. Nah ibu mau sekarang Lala hanya fokus pada tarikan nafas dan saat menghembuskan nafas itu. Sekarang yang Lala pikirkan hanya melihat nafas keluar dan masuk. Ketika Lala menarik nafas sampai penuh di dalam hidung, sangat terasa sejuk, dan ketika Lala menghembuskannya, Lala merasa sangat hangat, membuat diri Lala sangat tenang, sangat nyaman. Ayo Lala, sekarang Lala perlu istirahat sejenak. Lala perlu istirahat sejenak. Lala perlu keluar dari riuhnya pikiran di kepala Lala terkait mungkin akademik, pertemanan, ataupun hubungan romantis ataupun keluarga. Sekarang Lala boleh istirahat sejenak. Lala hanya bisa membayangkan atau melihat nafas masuk dan keluar. Masuk yang merasakan rasa yang sangat dingin, dan keluar Lala merasakan rasa hangat yang luar biasa. Oke Lala mendengarkan suara ibu. Oke, ketika Lala ingin mengatakannya, boleh Lala acungkan telunjuk saja, baik itu yang tangan kanan atau tangan kiri. Lala nggak perlu bicara, Lala cukup acungkan telunjuk Lala. Lala sudah berada di tempat nyaman itu? Oke. Lala sudah berada di tempat nyaman itu. Sekarang ibu mau Lala bayangkan ketika Lala berada di tempat itu, Lala membayangkan kapan pertama kali Lala merasakan rasa yang sangat rajin, rasa yang sangat positif di diri Lala. Kapan pertama kali rasa optimis, rasa rajin muncul di diri Lala? Baik itu ketika Lala berusia 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun. Ibu mau Lala bayangkan pertama kali Lala merasakan rasa yang sangat positif, di mana Lala sangat rajin, sangat optimis, dan bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin. Kapan Lala merasakan rasa optimis itu? Sekarang Lala hitung 1, Lala masuk pada sebuah bayangan, pada sebuah imajinasi Lala ketika Lala merasakan rasa positif pertama kali itu muncul. 2, sekarang Lala lakukan
dan posisikan Lala berada di usia itu. Lala masuk dan hubungkan peristiwa dulu pada Lala yang sekarang dan posisikan Lala berada pada usia saat itu ketika pertama kali rasa positif itu muncul. Rasakan mungkin rasa positifnya di kepala, rasa rajinnya, rasa plong, rasa bahagianya ketika Lala mungkin bisa saja di kelas sedang menjadi unggulan daripada yang lain. Boleh Lala pikirkan itu semua. Rasakan semuanya ada di kepala, membuat Lala merasa plong, semangat, dan juga optimis. 3. Silakan Lala bayangkan persisnya siang atau malam, di dalam atau di luar ruangan, bersama siapa dan ketika usia berapa tahun. Apakah sudah terbayang Lala? Silakan Lala dijawab pelan-pelan secara sedikit-sedikit semampunya Lala untuk berbicara siang atau malam. Siang. Siang, di dalam atau di luar ruangan? Di luar. Di luar ruangan. Bersama siapa? Teman-teman. Teman-teman. Oke. Ketika Lala berusia berapa tahun? 14. Lala boleh ceritakan apa yang terjadi di sana? Mungkin waktu di sana kan Lala kelas 7 SMP. Di situ Lala tuh jadi rajin belajar karena kan waktunya berkembang ya Lala di situ. Lingkungan Lala juga banyak yang ambis gitu. Jadi Lala tuh berkembang di situ, terus masuk juga ke organisasi OSIS gitu. Apakah ada ucapan dari teman Lala yang membuat Lala lebih semangat lagi di sana? Enggak. Apa yang membuat Lala sangat optimis selain dari kegiatan Lala yang banyak dan juga Lala rajin? Apakah dari ranking Lala atau pencapaian Lala yang sudah banyak di sana? Dari ranking Lala jadi naik drastis. Oke. Jadi Lala merasakan rasa positif yang sangat bagus. Ketika waktu SMP, Lala dipanggil apa? Lala. Lala ketika SMP. Sekarang posisikan Lala waktu SMP bukan Lala yang sudah dewasa sekarang. Oke, Lala silakan Lala sampaikan Lala yang SMP sekarang ini sampaikan kepada Lala yang dewasa, karena mungkin tidak dipungkiri Lala yang sudah dewasa pun butuh motivasi dari Lala yang sangat luar biasa dulunya rajin. Boleh disampaikan Lala? Mungkin untuk Lala lebih rajin lagi, meningkatkan lagi nilai rankingnya, terus akademiknya juga, dan tunjukkan bakat Lala. Menurut kamu Lala SMP, Lala yang masih kecil, apa bakat yang belum Lala tunjukkan? Dari ini nyanyi. Jadi menurut kamu Lala yang sudah dewasa ini masih belum pede untuk percaya diri untuk menunjukkan bakatnya. Jadi harapan kamu Lala yang sudah dewasa ini mampu menunjukkan selain dari akademik tapi non akademiknya pun lebih unggul daripada yang lain. Itu maksud kamu. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Oke. Sekarang Ibu mau yang berbicara adalah Lala yang sudah dewasa. Mungkin yang saat ini punya beban pikiran yang banyak dengan situasi yang rumit. Mungkin rumitnya itu karena melihat banyaknya saingan, banyaknya nilai yang harus Lala kejar. Lala boleh menangis kalau memang Lala merasa capek. Mungkin Lala merasa capek, takut, tidak bisa membanggakan orang tua, ataupun nanti lebih jauhnya Lala nggak masuk PTN impian. Ibu mau sekarang Lala melihat diri Lala, secapek apa Lala, sepusing apa Lala untuk berjuang sampai saat ini. Berikan apresiasi kepada diri Lala, pada diri Lala yang mampu berusaha sampai detik sekarang, yang mau berjuang meskipun banyak rasa sakit dari keluarga misalnya,
ataupun dari pertemanan, atau ketika melihat orang lain memiliki teman yang dekat. Lala juga mungkin punya teman dekat, tapi ada rasa sakitnya mungkin pernah Lala alami. Di balik itu semua, Lala bisa kuat sampai sekarang. Coba lihat diri Lala yang selalu berjuang, bertahan sampai saat ini. Bahkan di pencapaian yang sekarang Lala bisa masuk kelas unggulan. Oke, Lala, sekarang ibu mau bicara. Pernahkah atau adakah bagian diri Lala yang selalu membuat Lala dewasa untuk belajar, dewasa untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Ada nggak bagian diri itu di diri Lala? Ada? Kalau kita kasih nama apa yang paling cocok untuk bagian itu? Si pintar. Oke, si pintar. Ketika ibu pegang yang bagian ini, maka yang berbicara adalah si pintar. Ya, silakan. Mungkin Lala di sana sedang duduk di tempat yang sangat nyaman. Lala bayangkan sekitarnya, dan dalam hitungan ketiga, Lala bayangkan di depan Lala ada duduk si pintar. Bagian itu boleh seperti cahaya, ataukah bagian tubuh diri Lala yang Lala imajinasikan dalam bayangan Lala. 1, 2, 3. Si pintar itu sudah hadir di depan Lala. Oke? Pintar. Sekarang saya mau bicara dengan pintar. Oke? Apa tugas kamu buat Lala? Tugas aku buat Lala supaya Lala lebih berpikir jauh lagi, dewasa lagi, semakin belajar giat, rajin, jangan main handphone terus. Oke. Jadi kamu yang selalu membimbing Lala supaya melakukan hal positif. Apakah bagian diri kamu saja sudah cukup untuk bikin Lala bisa rajin terus? Apa yang ingin kamu sampaikan buat Lala? Mungkin kamu selalu lihat Lala kadang ada sedihnya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Motivasi apa yang ingin kamu sampaikan buat Lala? Apa ya? Semoga Lala bisa lebih dewasa lagi, lebih meningkatkan lagi akademiknya. Oke, itu saja. Oke. Sekarang ibu mau tanya Lala, ya, bukan si pintar tapi Lala. Lala, ada nggak bagian diri kamu yang selalu membantu si pintar? Misalkan ketika Lala merasa malas, ada gak yang mendorong Lala supaya lebih semangat lagi buat menjalani aktivitas? Ada gak bagian diri itu? Mungkin Lala merasa malas buat belajar, tapi ada bagian diri Lala yang bilang kamu harus belajar. Ada nggak? Mau dikasih nama apa? See the best. Oke, Lala, dalam hitungan ketiga, si the best itu ada di samping si pintar, ya, di tempat yang membuat Lala nyaman sekali. 1, oke, 2, 3. Si the best sudah ada. Ini the best. Sekarang saya mau bicara sama kamu the best. The best, betul kamu sudah hadir di sini. Oke. Apa yang membuat kamu selalu membantu? Apa fungsi kamu? Fungsi aku untuk membantu Lala supaya lebih belajar lagi, tidak malas kalau tugas sudah diambilkan. Oke. Lala, ibu mau ketika si pintar, si the best itu bicara, kamu sambil memperhatikan, sambil menenangkan diri Lala, ya, sambil diperhatikan apa yang diucapkan si the best dan si pintar. Oke, the best, kamu nyaman ada di Lala? Oke. Kamu sudah lihat di pinggir kamu ada si pintar? Mau gak kamu buat kerja sama si pintar? Karena tadi si pintar bilang bahwa dia gak bisa
animasi. Mungkin lucu ya bentuknya di sana. Nah itu yang bikin Lala selalu bertahan sampai sekarang. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia diri Lala, bagian dari diri Lala. Jadi di diri Lala itu banyak sekali bagiannya. Lala mau munculin yang mana dulu ketika Lala merasa malas, maka si dewasa yang harus Lala munculin. Kemudian diikuti sama si pintar. Ketika Lala sudah rajin, tidak malas, maka rasa pintar atau rasa percaya diri nanti akan muncul. Lala paham sekarang? Oke, jangan pernah merasa minder lagi, karena ada dua bagian diri Lala yang mampu bertahan sampai saat ini dan mau membantu Lala. Oke, sekarang Lala, pintar, dan the best, silahkan kalian berpelukan. Lihat mungkin bagian itu yang sangat lucu memeluk diri Lala. Lala pun merasa hangat, mungkin ada teman yang dekat di kepala Lala, karena mungkin ketika Lala merasakan positif ada di kepala Lala semua rasa itu. Lala merasain itu semua. Oke, sekarang sambil tarik nafas, ketika mengeluarkan nafas Lala merasa diri Lala sangat baik sekarang. Oke. Lala, sekarang ibu mau Lala bayangkan situasi di kelas, ya, situasi di kelas sangat banyak orang yang aktif, ambis, mungkin di enggak juga Lala merasa kurang nyaman dengan situasi itu, karena sebelumnya Lala mungkin tidak terlalu banyak saingannya di kelas. Sebelumnya di kelas 10 Lala termasuk yang terbaik, yang paling terbaik, dan sekarang di hati Lala nggak tenang gitu ketika ada challenge dari guru. Bayangkan ini semua terjadi. Sekarang ketika ada si the best dan si pintar itu muncul, apa yang Lala rasain? Mungkin Lala lebih aktif, lebih maju, lebih termasuk dalam golongan mereka. Ada nggak rasa minder di diri Lala? Enggak, Kenapa Lala nggak ngerasain itu? karena Lala percaya diri. Lala sudah mempelajarinya semalam. Yuk kita sekarang ibu mau terakhir kali ini Lala tarik nafas yang dalam, rasakan dinginnya tarikan itu dan hembuskan sangat hangat di bawah. Dingin keluar hangat. Sekali lagi tarik nafas hangat keluar. Sekarang ibu mau dan ibu akan ajak Lala kembali lagi ke kesadaran di mana Lala sering bersama ibu sekarang di ruangan kelas, di kelas 11-2. Dalam hitungan 5, 1, Lala siap untuk terbangun. Oke. 2, Lala boleh tarik nafas. 3, Lala boleh gerakan anggota tubuh yang terasa kaku sebelumnya. Oke. 5, silakan Lala buka matanya perlahan. Lala ngerasain gak istirahat itu? Rasanya tenang banget. Tenang banget. Oke, Plong banget. plong banget. Kenapa ngerasa plong? Emang sebelumnya emang berat di pikirannya? Iya, soalnya capek banget benar-benar. Lala harus ngerjain banget tugas yang banyak. Selain tugas yang banyak dan saingan yang berat-berat mungkin. Selain capek, udah capek ngerjain tugasnya, capek lihat saingannya gitu ya. Sampai saat ini yang menjadi istirahat Lala tuh apa? Karena mungkin setiap hari ini capek sebetulnya menggebu-gebu ya buat, karena untuk jadi terbaik tuh susah untuk saat ini. Apa yang menjadi Lala bisa tenang, bisa semangat terus berangkat ke sekolah, nggak ada rasa minder? Enggak ada sih. Nggak ada, karena diri Lala sendiri. Berarti karena bagian diri Lala sendiri yang bisa bantu sampai saat ini. Untuk dari orang tua mungkin ada motivasi juga untuk bertahan sampai sekarang. Ada. Apa ucapan yang paling Lala ingat, motivasi dari mana?
mungkin harus banggain mama sama ayah gitu, jangan bikin kecewa. Untuk sesi ketiga mungkin alhamdulillah ya, sudah selesai. Harapan ibu sih Lala udah bisa nerapin ya, kan udah ada gambarannya nih gimana caranya buat tenang ya. Tarik nafas dalam juga sebetulnya udah bikin Lala tenang, tapi sambil tutup mata coba tarik nafasnya, terus sambil bayangin ketika narik dingin keluarinnya hangat, yang bikin Lala tenang untuk saat ini gitu ya. Karena mungkin untuk tenang secara keseluruhan susah, karena pada faktanya memang Lala harus secapek itu sekarang buat ngejar cita-cita Lala gitu. Nah, tinggal diaplikasiin setiap harinya ya. Nah, sebelum kita tutup, ada seperti biasa wasit. Nanti untuk sesi 2-nya fotoin aja lewat WhatsApp ya, fotoin aja lewat WhatsApp. Nanti Lala boleh kasih nama, di sini ada petunjuknya, lalu diisi. Ini keberhasilan, misalkan Lala di kelas udah bisa jadi paling terdepan. Langkah yang saya lakukan apa? Misalkan saya optimis Bu. Nah, perasaan yang muncul apa? Ini apa Lala? Smile, bahagia, Orang ini sedih ya. Nah, tinggal Lala gambar. Lala posisinya di mana ketika ya keberhasilan itu muncul ya. Nah, ini tinggal kalau Lala udah mencapai ini berarti Lala checklist. Lanjut, ini untuk pesan diri Lala sih, pesan atau motivasi yang Lala apa ya, yang Lala terapin di diri Lala sampai saat ini itu apa? Kemudian komitmen, misalkan ketika saya tidak mengerjakan PR, saya harus beres-beres rumah. Jadi ketika Lala punya planning, tujuan harus gini, ketika Lala gak dapet itu harus ada kayak semacam hukuman, punishment sama reward gitu. Ketika Lala bisa A, maka B. Ketika nggak bisa B, berarti harus A gitu ya. Jadi harus ada punishment ataupun bisa komitmennya. Ketika saya bisa paling maju pertama, maka saya bisa quality time. Gitu ya. Jadi harus dilakukan itu supaya Lala bisa lebih semangat lagi ya. Nah, nanti untuk sesi 4 dibawa lagi ya, kalau ingat boleh. Nanti kalau nggak ingat juga mungkin kita seperti yang tadi ya. Oke. Kalau sudah mungkin ada yang ditanyakan? Sudah. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ibu ucapkan saja.